Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Jika dia mengatur sebuah jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih berbeban berat, bukan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Oh, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Sebuah isi dunia, oh, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Oh, jika dia mengatur semua jalan hidup, dia pun juga pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu.
Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Jika dia mengatur sebuah jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih berbeban berat, bukan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredakannya. Oh, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Sebuah isi dunia,
Segala kemuliaan pujian syukur bagi nama Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam ibadah raya yang kedua Jemaat GPD Maranatha Kupang hari ini Minggu 28 Juni 2020. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, beribadah dari rumah. Kita semua mau memuji Tuhan pada sore hari ini. 1 minggu lamanya Tuhan sudah menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, memelihara. Wah, pujian bagi nama Tuhan, amin. Dari hati kita ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Mari kita semua bersatu hati. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Teristimewa hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Dengan kerendahan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, membawa setiap pujian kita kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Amin. Syukur bagimu, kami menyembahmu, Allah yang hebat. Bagimu pujian, syukur Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimulah segala pujian syukur kami Tuhan. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjamah hatiku. Mendekat padamu, ku mau Tuhan, ku mau sentuh hatimu, amin. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian
hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Amin. Ya Tuhan, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu segala hormat Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar Tuhan. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, amin. Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau Yesus. Tuhan, ini setiap kami bawa setiap pujian, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan yang tertinggi kepada Allah. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau yang melihat kami, tiada seperti Engkau yang memperhatikan kami, tiada seperti Engkau yang mengerti keadaan kami. Oh, segala syukur, segala puji, hormat bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Keberadaan kami saat ini bukti kasih setia Tuhan. Kami bersyukur di hadirat Tuhan. Setiap kami, anak-anak Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Inilah kami apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap pribadi kami, Tuhan melihat setiap keadaan kami. Setiap kami yang datang dengan keberadaan kami saat ini, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mau dengan sungguh memuji Tuhan, kami mau dengan sungguh memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian bagi nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Boleh lihat kiri kanan dulu. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara. Saatnya sore hari ini kita datang mengucap syukur di hadirat Tuhan. Amin. Boleh kasih lambaian tangan ke kiri dan ke kanan mungkin. Halo. Mungkin sudah lama sekali tidak berjumpa lagi di hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kita naikkan pujian, bagi Dialah kemuliaan, sorak-sorai hanya bagi Allah kita.
di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Allah yang memerintah, Allah yang bertahta, bagimu setiap pujian kami. Mari umat Tuhan nyatakan bersama. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, Allah yang kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari boleh angkat tangan kita nyatakan. Bagi Dia yang meminta, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, amin, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Bersorak-sorai umat Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian kita. Mari dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia yang meminta, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, Allah yang layak terima setiap pujian sembah kami. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bersyukur di hadapan Tuhan, karena kami diberkati, kami dilimpahi anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Mari jemaat Tuhan nyatakan bersama. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati boleh nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpah. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup memberkati, Allah sanggup melimpahi. Kami bersyukur Tuhan, aku diberkati. Haleluya. Anugerah Tuhan bagiku, kasih setia menyata bagi setiap kami Tuhan. Kami nikmati, kami rasakan. Nyatakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan, Dia melimpahkan segala-galanya.
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati, nyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi karena sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, bersyukur anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sanggup. Syukur aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari terus bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Allah sanggup, Dia melimpahkan segala-galanya dan anugerahnya sangat besar. Boleh angkat tangan kita nyatakan bersama. Sebab Allah sanggup, anugerahnya besar. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Engkau Allah yang sanggup melakukannya Tuhan. Yes, aku diberkati, kami diberkati, kami dilimpahi. Oh haleluya, Tuhan bagiku. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi karena sanggup Kau menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati dalam tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Sekalipun dalam lembah kelam, kita bersyukur Tuhan sertai kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan di sisi kita. Tuhan di pihak kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari nyatakan dengan iman. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yang percaya boleh angkat tangannya, nyatakan bersama. Aku percaya, oh amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun dalam lembah kelam, Engkau sertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
dengan iman percaya, nyatakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, wajar sekali atau mudah sekali kita khawatir, mudah sekali kita takut di masa-masa seperti ini. Tekanan ekonomi, tekanan banyak hal, sakit penyakit, keadaan hubungan, banyak sekali yang bisa menekan iman kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi lewat pujian ini dinyatakan bahwa aku percaya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita. Karena apa? Di tengah lembah kelam, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak jalan di depan, Dia tidak jalan di belakang. Dia jalan bersama dengan kita. Amin. Kita ada bersama dengan sumber berkat itu. Jangan takut, jangan khawatir. Nyatakan pujian ini dengan iman. Engkau mau nyatakan sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya. Aku percaya, walaupun saat ini tekanan ekonomi, walaupun saat ini sakit penyakit, walaupun saat ini banyak sekali himpitan, tapi aku percaya bahwa Engkau Tuhan beserta denganku. Aku percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkanku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan percaya anak-anak Tuhan, nyatakan ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, berserah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku percaya, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan berserah, berseru, haleluya.
pasti akan memimpin kita di dalam doa. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Sembah, sekali lagi katakan dengan iman, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, amin, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku puji dan sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah, biarlah sembah, bisa, sama ya. Ada masa yang lebih hal, biarlah masa memberi saya, biarlah masa memberi hal, mama yang lebih hal, anak yang lebih hal, biarlah masa, biarlah mana lebih hal, mana masa, anak mana bisa, anak mana lebih hal, anak lebih hal. Biarlah bihar rimbasai, mana bihar anda wisaya, tidak mana bihar, tidak bihar, engkau besar, engkau Allah, engkau dahsyat, engkau ajaib. Biarlah basai, ada mana basai, ada biarlah bihar, Tuhan mulia, Tuhan agung. Ya lebih hal, dia saya lebih hal, dia saya. Mana masa banyak hal, mana bihar dia lebih hal di saya. Mana bihar dia siapa saya lawa saya. Biar lebih hal dia siapa ya lawa saya. Tapi Allah bihar biar lebih hal di saya lain. Biar dia siapa bihar bisa. Dapat lebih honda dia saya lebih saya. Biar dia kami bersuka cita ada di hadirat-Mu Tuhan. Biar ayo lebih honi dia siara lebih honi di saya. Karena Engkau tetap menjadi pendamping kami. Roh Kudus tetap menjadi pendamping kami. Biar dia siapa yo lebih haya nabi arin dia siara lebih hon. Netawi bumi horen di saya telayo lebih hon. Ayo lebih hari di saya. Lebih horan di lebih handa lawase. Datio lebih honda di hasil lambasa ini mion. Ketidakpercayaan kami sore ini ala jama, ketidakpercayaan kami, kebimbangan kami ala jama. Be ora di handa bihara dia serapi orin di sana. Karena semua dalam pengetahuan Allah dan di rabi saten nayo rabi hombe ya serai. Be ora di saten nayo lebih har. Sebi ombari ya lebih saten nabi saten. Don't be already can be Allah be hor. Nice rapi hamba lain nice. Saatnya kita berserah seutuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dan ayo lebih hor in this side yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Be all be this side dan ayo keadaan yang sedang terjadi pun tidak bisa membatasi hadirat Allah menjamah kita.
And now we are in this side. We already Asia. Bererat hubunganmu dengan Allah. We are in this side and I see that you already say. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun itu. We are in this side. That I be on this side. That we are in this side. Allah yang memiliki keputusan dalam hidup kita. We are in this side. We are in this side. That we are in this side. Sesungguhnya Allah tidak akan melepaskan perbuatan tangannya. Engkau adalah mulia di hadapan Allah. Engkau mahal di hadapan Allah. We are in this side. Elisha. And I be are in this side. We are in this side. And our warfare. Jangan coba untuk berjalan sendiri. Pikiranmu, hatimu, semua ada dalam pandangan Allah. Karena Dia Allah di atas segala Allah. Tidak ada selain Allah kita. Di Oh, kami bangga di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di hadirat-Mu. We already decide. We already say. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Nah, Allah terus mendampingi kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, sekalipun kami tidak begitu banyak yang bisa hadir, tapi kami rindu memberi diri kami. Tuhan yang paling kenal tiap pribadi yang datang, siapapun kami ada dan jelas di mata Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat mengharapkan firman-Mu akan membawa kami terus menuju kepada jalan-Mu, dan kami lebih mempererat hubungan kami dengan Allah. We already side, we are in this side, dan menghormati Allah di atas segala Allah, menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak pujian-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Allah. Kiranya itu berkenan di hati Allah dan menyukakan Engkau Tuhan. We are in this side, we are in this side. And we are in the alawasamba ya la we are in this side. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. And we are in this side, alawaside. Berkati hamba-Mu yang sudah memandu kami, memimpin kami untuk memuji Engkau. Berkati tim pemusik, berkati singers. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Allah mengurapi secara khusus. We are in this side, we are in this side. Saluti dengan kuasa-Mu Tuhan, dan pakai Dia untuk berbicara kepada kami sore ini. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan terus berkarya di dalam tiap pribadi yang bisa ada sore ini. Jangan sampai kami lalu, seorang pun lalu dari hadapan-Mu, tapi kami semua ada di hati Allah, ada di pandangan mata Allah. Kami bangga, kami bersyukur. Semangat Tuhan, mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ampuni kami dari semua salah dan dosa kami melalui pikiran, pandangan hati kami yang tidak baik. Tuhan ampuni dan kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu yang terakhir ya saudara, sebelum kita masuk bulan yang baru, kembali kita ada di rumah Tuhan untuk menikmati setiap firman, bahkan pujian penyembahan yang kita sudah naikkan ke hadapan Tuhan. Saudara semua bersuka cita, amin. Sebelum saya lanjut, boleh dilepas maskernya. Saya pikir kita boleh lepas masker karena kita dalam ruangan yang tidak terlalu banyak ya. Karena kalau yang kita hirup, kita buang itu udara kotor lah ya. Jadi kalau kita pakai masker, lama bisa keracunan nanti.
Ini buka saja, ini juga ada banyak angin. Yang penting saudara tidak bersin-bersin selama ibadah. Yang penting sehat. Tadi pagi full, tapi tempat masih ada di atas. Mungkin minggu depan perjamuan bisa lebih banyak lagi, tapi tetap sesuai prosedur kesehatan. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Amin. Kita mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Lukas pasalnya yang ke-9. Cuaca yang cukup enak sebenarnya ini, angin. Kita jadi hemat kipas angin. Saudara dulu, oke, sip. Saudara lepas masker gitu, kasih turun di bawah saya, saudara. Lepas juga boleh, simpan, tapi jangan simpan di rumah, itu terlalu jauh, pulang lagi nanti. Lepas. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-62. Saudara sudah dapat? Saya lihat semua pakai Alkitab. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Kita akan baca bergantian, saya ayat ganjil pertama 57, lalu bergantian sampai ayatnya yang ke-62, kita bersama-sama. Saudara siap? Siap. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Silakan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Bersama-sama 2, 3. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Kita bilang amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya masih terus mempunyai judul kecil sebelum mengawali judul besar, yaitu di mana pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kita orang percaya. Amin. Khususnya dari ayat yang kita baca, yaitu bagaimana Yesus memberi sebuah pengertian, memberi sebuah pemahaman kepada orang-orang tentang bagaimana harusnya kita mengikuti Tuhan. Saya percaya kita semua ikut Yesus. Amin ya. Kalau saudara tidak ikut Yesus, bukan ibadah hari Minggu, pikir sendiri. Tapi karena kita ada di gereja, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya lewat dari firman-Nya, kita mengenal secara pribadi lewat pekerjaan Roh Kudus, kita kenal Tuhan lagi lebih intim, lebih dekat, karena Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Bukan hanya Dia penuhi kita, tetapi Dia menguasai hidup kita. Amin. Ya, ini harus penting. Kita bukan hanya dipenuhi di bagian awal, diberikan bahasa lidah, lalu selesai, tidak. Tetapi dalam perjalanannya Roh Kudus itu memenuhi, menguasai, memimpin setiap kita. Nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya memberikan tema sama seperti tema ini, yaitu kita diingatkan bagaimana kita mengikut Yesus. Mungkin ini bukan barang baru saudara, tetapi ada hal-hal yang baru yang Tuhan ingin ingatkan kita lewat ayat-ayat yang kita baca dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang, ya kalau artis sudah pasti banyak. Tapi kalau kita yang bukan artis ya kalau artis di Jakarta mungkin papan atas, kita mungkin di bawah papan. Tidak apa-apa, yang penting orang lagi mengejar apa? Followers. Yang punya media sosial, wih beta ini justru susah bikin page nih, ada kayak naik nih pun susah lah. Beda dengan adik saya Lambert siapa dia namanya? Adrian. Pendeta Adrian followersnya 32.000 ya. Ini ada adminnya, baju merah ya. Di atas 30.000 saudara. Wah,
Luar biasa. Bayangkan kalau tuh follower semua masuk di gereja, ketong ibadah. Bisa antre sampai di luar. Tetapi bukan soal bangunan gereja. Orang mau menikmati firman Tuhan dari kita hamba-hamba. Dari hamba-hamba Tuhan, dari manapun media yang menyampaikan. Orang zaman sekarang saat-saat ini orang rindu. Orang jadi kepengen terus makan firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini sedang memberi hal-hal yang bikin kita khawatir. Oleh sebab itu kita harus terus makan firman Tuhan supaya kita dikuatkan. Amin. Kembali lagi, sekarang ini orang lagi banyak mengejar followers. Sampai kada kayak Yafet beli followers. Mana kok? Sampai ada bantuan kalau mau beli followers silakan hubungi ini WhatsApp. Bayar segini, followers segini. Tapi saya tidak berpikir bagaimana Tuhan itu. Karena kalau Tuhan pakai cara seperti itu, saudara, saya rasa semua orang pasti akan ikut dia. Dengan kekuatan kuasanya luar biasa. Tetapi ada satu bagian dalam hidup kita yang Tuhan tidak bisa atur. Apa? Free will kita, kehendak bebas kita. Itu ranah di mana Tuhan tidak ikut campur. Setiap manusia bebas memilih siapa Tuhannya. Setiap manusia bebas mau buat apa, Tuhan tidak intervensi. Kecuali ada beberapa dalam rencana Tuhan. Tetapi ini bagian hal yang yang Tuhan tidak bisa ikut campur dalam hidup kita. Yaitu Tuhan memaksa kita untuk sayang dia, untuk ikut dia, untuk percaya tidak, saudara. Makanya Allah pakai begitu banyak contoh. Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita percaya dari firman dan pengalaman hidup kita. Allah pakai banyak hal sarana untuk menarik perhatian kita. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sudah lihat Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai ayat 62. Hal pertama bagaimana kita mengikut Tuhan, saudara. Kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalau dari orang ini kita tahu kayaknya dia bukan murid Tuhan, 12 murid. Karena murid Tuhan panggil secara khusus dan mereka volunteer. Mereka mengambil keputusan mengikut Tuhan. Tetapi orang ini di tengah-tengah perjalanan dia berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, dari ayat ini bagian yang pertama, saya kasih 2 bagian sore hari ini. Dalam hal mengikuti Yesus, saya juga sudah singgung tadi, itu adalah sebuah keputusan besar dari hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saudara bisa pilih ikut banyak orang, ikut Tuhan yang kita mau. Tetapi saat kita mengambil keputusan Tuhan, saya mau mengiring Tuhan, itu sebuah keputusan yang besar. Sebuah contoh dalam Daniel pasalnya yang ke-8. Saudara lihat sebuah keputusan yang Daniel ambil. Daniel pasalnya yang ke-8, Daniel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan ayat ini. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan seterusnya dan seterusnya. Saudara perhatikan kalimat yang pertama. Daniel berketetapan. Dia bisa pakai bahasa Inggris? Saudara perhatikan bahasa Inggris memakai kalimat ini. Berketetapan. But Daniel purpose in his heart. Kalau saudara yang tahu bahasa Inggris, saudara harus tahu. Daniel punya tujuan di dalam hati. Kenapa kita mengambil keputusan besar ikut Tuhan? Karena kita tahu saat keputusan itu kita ambil, ada tujuan yang pasti yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mana? Di mana? Ini saya ungkit lah. Di bumi atau di sorga? Sorga, saudara. Kita punya tujuan yang pasti di sorga. Oleh sebab itu dalam hal kita mengikuti Tuhan, bukan hanya keputusan kita yang besar, tetapi kita tahu di balik keputusan itu ada sebuah tujuan. Bukan hanya di dalam pikiran keluar di mulut kita hanya mengatakan tidak, tetapi dalam hati kita tahu tujuan kita. Haleluya. Bukan hanya di pikiran saudara lalu saudara katakan, tetapi semua connect, pikiran, hati dan mulut ini keluar. Sehingga kita tahu
Jadi orang kadang ada yang omong terlalu cepat, pikir belakangan. Itu banyak sekali saya temui. Lebih cepat omong daripada pikir. Nanti omong baru pikir, oh iya beta salah, bodoh. Kalau bisa jangan itu kata, lebih baik pikir dulu supaya jangan ada bodoh. Inilah yang firman Tuhan lagi sampaikan kepada kita, saudara, dalam hal mengikuti Tuhan. Ini bukan keputusan yang sepele kita ambil, ya. Kalau saudara ingin memakai sebuah baju di gereja, saya tahu ibu-ibu, nona-nona, apalagi jalan dengan ini, ini. Kalau bisa yang foto ini minggu, jangan sama minggu depan. Baju agak beda. Kalau mau beda, pakai tabalik. Jadi minggu lalu orang lihat yang di atas beda, di bawah. Minggu depan tabalik. Rok di atas. Soal penampilan saja kita pilih-pilih. Laki-laki, aduh. Saya itu pernah pakai baju putih. Aduh, paling sering sekali baju putih. Wih, mantap sudah sih. Hai, ada hitam lah. Aduh. Rasa-rasa ini Roh Kudus hilang kalau lihat ini. Kita kalau pilih sesuatu tuh, betul ya, saudara? Betul kesan ini ibu, kalau pakai baju merah, kalau bisa, saya istrinya lagi bando sama dengan masker. Sekarang semua serba sama deh masker. Pokoknya kalau beta harus beli tas harus sama deh masker. Kalau soalnya beta robek itu tas bejahit bikin masker. Depan biru, nanti belakang keton tambal. Orang kan soalnya lihat. Yang penting matching. Beta pakai baju hijau, sepatu mesti orange. Dulu dekat tiang orang ikat di tali seorang tarik. Ini bendera Belanda nih. Kita mesti pakai yang matching. Kalau pakai baju putih, celana hitam, ya celana bisa ganti kalau baju putih. Jangan pakai baju putih, celana putih, ikat pinggang putih, bosan tahu? Sepatu putih, kapas putih. Di seberang. Orang mau cari matching, saudara. Kembali kepada firman Tuhan, ini keputusan yang saudara sekarang jadi berpikir bahwa ikut Tuhan itu bukan keputusan abal-abal, bukan serta merta beta bangun pagi, terlalu beta mimpi Tuhan hadir, beta harus ikut Tuhan. Tidak, saudara. Itu berhubungan dengan hati, bagaimana kita punya tujuan di dalam hati. Sekalipun kita tahu dalam mengambil keputusan seperti ini tantangannya tidak sedikit, betul? Saudara punya tantangan lebih banyak, lebih besar. Saudara dari pergaulan yang jahat lalu mengambil keputusan saya mau ikut Tuhan, saya harus tinggalkan pergaulan. Waduh, tantangannya luar biasa, saudara. Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19 ayat 21. Kalau saudara mau kasih tanda, saudara baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Saudara sudah di judul apa? Orang muda yang kaya. Ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Ketika di sini semua orang muda ya. Lagi ketika pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini pas hampir semua. Ini oma neneng jadi lebih muda. Dan muda semua. Saudara yang muda-muda dulu masih sulit, masih susah. Aduh, belum pacaran tuh jadi aduh masih setia ikut Tuhan. Oke, begitu dapat pacaran, Tuhan nomor 2. Dulu masih setia beribadah karena belum dapat pekerjaan tuh. Tiap hari di gereja. Bikin apa tuh tiap hari di gereja? Sapu pel, macam-macam. Begitu dapat pekerjaan, setia, masih tetap setia. Tetapi tantangan mulai berat. Lama-lama gereja biar yang penting perjamuan beta hadir. Beta serahkan seluruh bepun dosa 31 hari yang sudah beta lakukan. Minggu pertama beta pas mau pergi gereja, kereta api lewat, tiba-tiba dari mana saya tahu pokoknya.
Ada. Saudara, hati-hati saudara. Tantangan kita dari sekarang ini. Kita anak-anak muda ya. Kita juga masih muda, 24. Tantangan kita sekarang. Saudara pakai baju, masih baju sekolah masih oke. Ini kita lihat beberapa masih baju sekolah oke. Kalau ke Engki orang pikir sudah tahan 12 tahun kan pindah cari sekolah keputusan bisa. Saudara, tantangannya sekarang begitu juga dengan kita mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan, saya mau setia. Ikut ini berbeda lah dengan setia. Oke, saya ikut Tuhan. Setia ini masalah yang berbeda. Tantangannya tidak seperti saat engkau mengambil keputusan, tetapi dalam perjalanannya, tantangannya, saudara lihat ini hal contoh. Kenapa Tuhan pakai kekayaan? Karena mau apa lagi yang dapat memisahkan kita selain uang, harta, tata dan bukan wanita, pria juga. Wanita juga kadang, pria juga kadang semua sama. Harta dan tata, saudara. Saudara lihat tantangannya bukan sedikit, saudara. Dengan demikian kita tahu bahwa ikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang besar. Ikut Tuhan bukan karena ajakan orang lain, tapi karena keputusan saya pribadi. Amin. Saudara jangan sampai beta mau pacaran supaya mau setia kepada Tuhan, karena dia sering pergi gereja, nah jadi mau cari yang nyong yang rajin pergi gereja. Lu mau jadi nyong yang rajin pergi gereja, pacaran dengan koster, dia tinggal di dalam gereja. Tiap hari dia di gereja. Itu keputusan kita, bukan kita lihat, bukan kita. Saudara ambil keputusan sendiri. Sama-sama saya katakan keputusan saya. Belum semua. Keputusan saya ikut Tuhan. Bukan saudara diajak, bukan saudara diiming-imingi. Ikut Tuhan juga nah ini kita akan masuk di hal yang berikut. Jadi saudara lihat bahwa ikut Tuhan ini adalah keputusan yang besar yang harus kita lakukan. Kembali Lukas pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, saat Yesus berkata seperti ini, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus bisa bikin rumah? Percaya? Saya percaya, masa Tuhan bisa buat? Tuhan Yesus pun Bapak tukang kayu. Ini orang mebel nih, saudara. Saudara percaya Tuhan bisa lakukan keajaiban, dia bisa bikin rumah, istana bisa. Tetapi kenapa Tuhan katakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena Yesus punya pikiran hanya satu, dia datang ke dalam dunia menyelamatkan orang berdosa. Saat kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, maka saudara bukan lagi milikmu, milik kita sendiri, tetapi kita milik Tuhan. Bilang amin. Kita milik Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Kalau saya harus berkorban ini untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan ganti ini dengan yang itu. Tapi saya tetap dekat dengan Tuhan. Makanya saya sering bilang, kalau saya ke anak-anak, kalau saudara cari pacar yang bikin saudara jauh dari Tuhan, antanya dua. Kalau bukan kehilangan pacar, lu kehilangan Tuhan. Itu saja. Oh, betul bisa hidup tanpa pacar. Sayang, lu belum pernah bayar iuran, nah. Belum. Lu belum foto-foto prewed memang berdiri samping-samping. Nanti baru lihat ada pun tagihan tiap bulan. Kamar mayat bukan horor, saudara. Kuitansi lebih horor. Saudara belum rasa, nah. Ih, beta ketemu. Aduh, prewed di mana? Di bawah kolong jembatan. Wih, lu kayak si manis, lu kayak si jembatan Petrus. Belum, lebih horor, saudara. Kalau saudara so masuk di kehidupan pernikahan, aduh. Lu iya. Belum. Nah, jadi saudara, kita harus punya keputusan yang
Hei, ikut Tuhan nih, keputusan dan saya tahu ini bukan milik saya. Paulus bilang seperti itu. Apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam kita. Masalahnya orang mau ikut Tuhan. Dolphy maju sini, Dolphy, beta kasih contoh. Dolphy berdiri sini. Kita mau ikut Tuhan, tetapi lebih ke sini. Oh, sini. Ini Tuhan lah, kan? Tuhan. Ini Tuhan dari Kampung Sabu lah. Kalau saya ikut Tuhan, saya harus ikut Tuhan. Maju, Dolphy. Betul? Kemanapun Tuhan pergi. Saya tidak mungkin ikut Tuhan, bro. Ini bukan foto prewed, saudara. Makasih, Dolphy. Saudara mengerti? Kalau saya ikut Tuhan, saya melekat dengan Tuhan kemanapun, karena bukan diri saya lagi. Ya bukan berarti saudara, aduh saya mau ikut Tuhan, saya lepaskan pekerjaan, saya tinggalkan rumah, saya tidur di gereja. Bukan, bukan. Saudara dimanapun saudara berada, saudara punya posisi itu. Paulus pakai katakan ini apa? Hidup berpadan. Jadi apa yang saudara punya, saudara hidup itu. Tetapi saudara punya Tuhan, saudara jadi orang yang ikut Tuhan. Amin. Semua punya tempat, tetapi Tuhan tidak punya kepala untuk meletakkan. Tidak punya kepala untuk meletakkan, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa, saudara? Tuhan datang, intinya hanya pelayanan. Tuhan hanya mau melayani manusia, menyelamatkan kita. Begitupun saat kita mengikuti Tuhan, pikiran kita harus terus menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara jangan memikirkan diri sendiri. Saudara jangan memikirkan untung dan rugi saat saya ikut Tuhan. Jangan sampai, ini masih banyak, ini anakmu udah pas nih. Saudara cari kerja, yang kerja saya mau Tuhan, ini kerja tidak ganggu saya dalam pelayanan. Amin. Amin. Kalau saudara punya pekerjaan ganggu saudara, lalu saudara berat, Tuhan cabut itu pekerjaan. Tahu begitu, tak usah kasih lu. Mending lu saudara kerja tapi lu setia dekat beta, daripada lu dapat kerja lu jadi jauh dari Tuhan. Keputusan besar yang harus kita lalui, saudara, itu membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Membuat kita tidak memikirkan diri kita sendiri. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Saudara lihat ini ayat. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 menegaskan kenapa Yesus tidak punya tempat meletakkan kepala. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Saudara perhatikan ayat ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia apa? Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita beri tepuk tangan kita bagi Tuhan. Dia kaya tetapi dia rela jadi miskin supaya kita kaya dalam kasih-Nya. Itulah kenapa Tuhan kasih contoh ini orang muda. Jual semua lu punya harta, ikut beta. Kalau mau ikut Tuhan dengan sukacita, saudara harus tinggalkan yang kira-kira mengganggu, kira-kira berpotensi merusak hubungan saya dengan Tuhan. Saya harus tinggalkan. Kalau memikirkan diri sendiri, saudara harus tinggalkan itu. Saudara harus pikir Tuhan dan biarkan Tuhan pikir lu punya hidup nanti. Karena kita ikut Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Sebelum kita berdoa, kembali kepada Lukas pasalnya yang ke-9. Bagaimana hal dalam mengikuti Tuhan. Bagian yang pertama kita sudah lihat, ini keputusan yang besar. Bukannya keputusan besar, tetapi kita juga memikirkan bukan hanya diri kita, tapi kita memikirkan apa yang Tuhan mau. Bagian yang kedua, ayat 61 dan ayatnya yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bagian yang kedua, dalam hal mengikuti Tuhan, kita harus meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Amin. Amin, saudara. Saudara ikut Tuhan tetapi saudara masih ingat saudara punya dosa, percuma. Saat kita mengikuti Tuhan, Tuhan ampuni dosa salah kita. Haleluya.
Lalu kita berjalan dalam jalan keselamatan. Tidak mungkin saudara kokoh bawa itu dosa tetapi percaya kepada Tuhan dan mau ikut Tuhan. Tidak bisa. Saudara harus tinggalkan. Tadi pakai contoh lagi, tidak mungkin kita ikut Tuhan tetapi pandangan kita ke belakang, tidak mungkin. Kita harus ikut kemana Tuhan pergi, kita harus lihat kemana Tuhan lihat. Haleluya. Filipi pasalnya yang ketiga. Cuma ini satu ayat saja, bagian yang kedua ini. Saudara baca, ini ayat yang Paulus jelaskan. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saudara, kita sama-sama baca 2, 3. Saudara-saudara, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bilang amin. Saudara sudah lihat, kita tujuan kita menuju kepada panggilan surgawi. Kita melupakan apa yang di belakang kita, dan bukan kita hanya jalan apa? Berlari, saudara. Ini zaman semua bergerak cepat. Cepat sekali. Sinyal sangat dibutuhkan. Ini zamannya. Apalagi dalam keadaan kerja, kuliah, sekolah dari rumah, seorang butuh ini sinyal. Karena kalau dunia bergerak begitu cepat, kita di dalam Tuhan tidak bisa seperti Kea. Kita tidak bisa lagi seperti tuturuga, saudara. Tidak bisa seperti kura-kura jalan pelan. Lalu bukan berarti kura-kura jalan pelan di hewan ini ngalih, tidak, saudara. Itu ada dia punya tujuan masing-masing. Tetapi kita di dalam Tuhan, saat kita mengikuti Tuhan, kita melupakan di belakang kita dan kita berlari mengejar panggilan keselamatan itu. Haleluya. Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17. Saudara baca ayatnya yang ke-32. Ayat, salah satu ayat terpendek di Alkitab. 2, 3. Ingatlah akan istri. Apa yang istri Lot lakukan? Saudara sudah tahu, ini cerita sekolah minggu. Saat Lot berpikir ke depan dengan kedua anak untuk selamat, orang Kupang bilang, "Mai tua lia belakang." Selesai. Kalau zaman dulu jadi tiang garam, sekarang tidak tiang garam, hati saya yang garam. Masih lihat di belakang terus, saudara tidak akan bisa maju. Maju tetapi dengan beban yang begitu banyak. Lalu apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita? Dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-56, 62. Saudara perhatikan, kita lihat baca ayat terakhir, Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita bangkit berdiri pemain musik. Saudara baca ayat ini. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bilang amin. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, berarti kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Tidak kebetulan kok bisa lagunya, saya juga dari tadi pikir, Tuhan, lagu apa supaya kita betul-betul kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Kekelaman apa? Saya ini mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak?
Masih mau setengah kaki ikut Tuhan, kaki kanan ikut Tuhan, kaki kiri masih mau injak ke yang lain. Aduh, sonde bisa kalau semua di Tuhan. Ini ada rugi, ada untung kok sonde. Saya dengar firman Tuhan ada untungnya kok sonde. Saya ikut Tuhan ada untung atau tidak? Saudara, ini bukan berbicara soal bukan hanya keputusan besar yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kebanyakan sini datang sendiri. Saudara punya keluarga, papa, mama, saudara. Mungkin ada yang tidak setia, ada yang kurang setia. Mungkin berbeda dengan kita yang mengambil keputusan besar. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau beribadah setiap minggu. Saya berikan waktu saya datang ke gereja. Kalau saudara lihat, saudara bisa tutup mata. Kalau saudara pikir kembali, aduh, saya punya banyak teman yang tidak setia. Tidak usah bilang teman, keluarga mungkin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap ambil keputusan itu. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Karena saya tahu kalau saya ada di posisi bersama dengan Tuhan, maka seluruh hidup saya Tuhan akan bertanggung jawab. Bukan hanya saya pribadi, orang dekat saya, keluarga saya, kakak saya, adik saya, om, tante yang satu rumah. Mungkin ada orang-orang yang tinggal di rumah. Saudara, kalau satu saja kita bisa dekat dengan Tuhan, saudara akan memberi dampak yang luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang akan lihat apa sih yang ada dalam hatimu, menjadi bebanmu, menjadi tantangan dalam hatimu. Tuhan yang akan ambil alih, saudara. Kita hanya butuh percaya, ikut Tuhan, percaya kepadanya. Semakin kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Saudara, angkat tanganmu, nyanyi sungguh-sungguh. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisi. Angkat tanganmu dua-dua, katakan aku percaya. Oh, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku, haleluya, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Sebuah keputusan besar yang kami ambil.
jemaat Tuhan, katakan aku percaya. Oh, aku percaya berkat-Mu. Yalah ya melepas, terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikutiku. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau hadir dengan segala kuasa-Mu, dan kehadiran-Mu menjamah hati kami lewat firman-Mu, Tuhan. Kami mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Kami mau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, lebih dari apapun itu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami ikut Tuhan setengah-setengah. Kami ikut Tuhan main-main. Kami ikut Tuhan tetapi kami tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami semua, Tuhan. Mengembalikan kembali cinta kami, kepercayaan kami, keputusan kami, bahwa kami harus betul-betul mengikut Tuhan. Kami tidak boleh lihat ke belakang lagi. Kami tidak boleh memikirkan dosa masa lalu kami. Semua Tuhan sudah ampuni kami. Sekarang kami berjalan, berlari kepada panggilan surgawi itu, kepada tujuan, yaitu kerajaan kekal. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami anak-anak muda yang hadir sore hari ini, Tuhan. Ikut Tuhan ada keputusan yang besar. Kami tahu kalau kami cari pasangan, kami harus cari Tuhan dahulu, dan Tuhan akan berikan kami pasangan. Kalau kami butuh pekerjaan, kami harus cari Tuhan dulu. Kami harus ikut Tuhan dulu, baru Tuhan berikan kami pekerjaan. Segala sesuatu yang kami punya sekarang ini, kami percaya itu datang dari Tuhan. Dan kami harus iring ikut Tuhan sampai kami mati. Sampai kami harus kembali ke rumah-Mu, Tuhan. Kami mau dalam keadaan kami mengiring, kami ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua, khususnya di hari-hari sebelum kami masuk bulan yang baru. Di pertengahan tahun ini, kembali kami diingatkan untuk ikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak dan menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan baik dan selalu baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Teguhkanlah, tanam firman-Mu dalam hidup kami. Berbuah-buah, dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah ada dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, untuk pengumuman kita, setiap hari Selasa di halaman media sosial ya, Facebook saya dan Pendeta Adrian, itu ada ibadah keluarga. Jadi saudara yang tergabung di pengurus tergabung di keluarga mana, saudara bisa lihat itu. Nanti kita juga akan ada flare dalam ibadah online kita. Saudara perhatikan baik-baik. Hari Selasa, lalu hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Saudara sudah mengikuti semua. Lalu hari Kamis itu ada wanita. Jumat itu ada wanita di lewat aplikasi Zoom. Saudara
wanita yang single, ibu-ibu silakan bergabung karena seluruh saudara dari mana-mana hadir. Dari Jakarta di mana-mana. Jadi Australia juga hadir. Waduh, ikut. Jadi kita sama-sama ngobrol para wanita ya. Tolong yang ya. Oh Senin kok? Senin besok ya? Oh iya itu Zoom wanita. Besok Senin itu ada. Saudara bisa hubungi Ibu Tior dan Ibu Sheila supaya informasi lebih lanjut. Tanya Kak itu apa nanti dijelaskan. Karena pendaftarannya gratis ya. Ada door prize ya. Ini Innova dan ini online langsung catat di pun nomor cepat. Ini door prize. Fotokopi gambar Innova tapi di belakang ada ayat, ada sekitar 20 saudara bisa. Lalu saudara perhatikan baik-baik, kita kembali minggu depan di perjamuan ya. Minggu depan perjamuan Tuhan seperti yang kita sudah lakukan mulai dari pertama kali beribadah. Saudara masuk lalu langsung meletakkan persembahan dan minggu depan langsung mengambil perjamuan karena kita tidak lagi mengurangi bertatap muka ya supaya tidak kontak fisik ya. Itu jurusan tuh bukan. Supaya saudara jangan lupa langsung masukkan persembahan, ambil perjamuan langsung duduk. Saudara cari tempat yang terbaik, yang saudara rasa nyaman di mana, saya rasa aman ya. Kalau saudara mau lebih aman di paling depan ya, tidak ada orang di depan, jadi saudara di depan sendiri. Mulai minggu depan, ibadah raya pertama anak muda akan dibuang, bukan dibuang ya, dianjurkan duduk di bagian atas, karena orang tua akan dibawa. Duduk di bagian bawah, anak muda naik ke balkon supaya orang tua tidak naik turun tangga ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara akan perhatikan di grup bagaimana perjalanannya ibadah kita tiap hari. Saudara perhatikan baik-baik. Yang paling penting itu kuota ya. Jadi kalau saudara mau ikut ibadah, kebanyakan kita sudah online. Sekarang juga masih online terus kita akan lakukan ini. Tapi lebih baik lagi kalau saudara bisa hadir di gereja ya, maupun jemaat yang ada di rumah. Saudara rasa sehat, kalau saudara kita takut ketemu orang, saudara bisa duduk di atas. Di atas itu saudara sendiri satu. Ada dispenser, ada makanan, kalau bawa sendiri bisa duduk di atas sendiri, tidak masalah. Jadi lebih baik kita berkumpul di gereja, karena kalau tidak salah perjamuan sudah tidak lagi ya. Perjamuan hanya khusus lansia. Jadi kalau ada yang masih muda rasa lansia, tidak akan kali umur, lalu kita cap lansia. Jadi kalau masih muda saudara yang di rumah yang mau bergabung silakan gabung. Minggu depan ada perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masuk bulan yang baru ya, masih bulan Juli. Menurut penelitian akhir sampai tahun ini berakhir kita masih seperti ini. Bahkan bisa sampai berapa tahun. Tapi percaya, saudara ikut Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, selalu baik setiap hari. Bahkan di penghujung bulan ini, minggu terakhir, kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang sudah menolong kami, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kami di bulan Juli nanti. Dengan pertolongan penyertaan yang luar biasa lagi. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kami untuk mengikut Tuhan. Untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dunia semakin hari semakin jahat, tapi kami orang percaya saat kami ada di dalam Tuhan, saat kami mengikuti Tuhan, Tuhan akan terus menolong kami. Memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani, bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir di ibadah raya pertama dan ibadah raya yang kedua, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Semua kami menerima berkat Tuhan, dan kami percaya berkat itu akan kami pakai setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami secara jasmani maupun rohani. Tuhan bekali kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, mereka mungkin yang lemah, mereka yang dalam masalah yang besar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah jalan keluar kami. Engkau Allah yang menolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Semua pas dengan waktu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terus menerus penyertaan-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena kami sudah mengambil keputusan yang besar. Kami mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Dan
kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akhiri ibadah kami yang kedua sore hari ini, bahkan rangkaian ibadah kami sepanjang hari ini. Sembari kami menarikkan kedua tangan kami pulang dengan membawa segala berkat yang datang dari Allah Bapa lewat cinta kasih anaknya Yesus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus yang menolong, menghibur, menyertai kami mulai dari hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus menyebut kami di awan-awan, bahkan kekal selama-lamanya. Kami pulang dengan membawa segala berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub melimpah dalam hidup kami. Kami terima semua itu dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa,